Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita. Kita masih membahas Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Kita sudah sampai pada Al-Kabiratu As-Sadisatu wal Ishrun, dosa besar yang ke-26, yaitu Az-Zulm, kezaliman. Berbuat zalim, yaitu berbuat aniaya, kesewenang-wenangan, kejahatan terhadap orang lain, baik itu dengan memakan harta mereka, merampas dan merampok harta mereka, serta mengambilnya secara zalim, maupun bentuk kezaliman dalam bentuk memukul orang lain, mencaci maki orang lain, atau melakukan tindak perbuatan yang melewati batas terhadap orang lain. Ini semua termasuk bentuk-bentuk kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dan telah menyampaikan kepada kita tentang bahaya berbuat zalim. Dalam sebuah hadis qudsi yang beliau riwayatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis, atau berkata di dalam hadis qudsi, Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram bagi kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah terhadap tindak kezaliman, karena tindak kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Merupakan kegelapan pada hari kiamat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat yang berharga kepadanya. Di antara wasiat tersebut adalah wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi. Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzalimi, karena antara doanya dan Allah tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, doa orang-orang yang dizalimi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi waktu tenggang atau tangguh kepada orang yang zalim, hingga apabila Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya, Allah tidak akan melepaskannya. Lam yuflithu,
Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka janganlah ia menzaliminya dan janganlah ia menghinakan saudaranya sama muslim. Ya. Nah, itu adalah hadis-hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita akan bahaya kezaliman. Secara khusus bentuk-bentuk kezaliman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancam ya dengan siksa ataupun azab yang besar, ya seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama qaida shibrin minal ardi tuwiqa min sab'i ardin." Barang siapa yang mendolimi sejengkal tanah, artinya dia merampas sejengkal tanah secara zalim, maka ia akan dikalungi dengan 7 lapis bumi. Dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkaitan dengan kezaliman dalam bentuk menumpahkan darah orang lain secara batil atau secara tidak hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tuqtalu nafsun dzulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl." Jiwa manusia tidak terbunuh kecuali anak Adam yang pertama mendapat bagian dosa dari darahnya, karena ia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghukum hewan-hewan karena kezaliman yang terjadi di antara mereka pada saat mereka berada di dunia. Itu antara hewan-hewan, bagaimana pula di antara manusia. Itulah balasan Allah bagi hewan-hewan. Lalu bagaimana ya kezaliman yang terjadi di antara manusia? Apakah akan dibiarkan begitu saja? Ya, jawabnya tentunya tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna." Sungguh hak-hak akan diserahkan kepada pemiliknya. Kalian akan memberikan hak-hak kepada pemiliknya. Kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Sehingga kambing yang tidak bertanduk akan dikisas atau dibalaskan dari kambing yang bertanduk. Ya, akan diberi hak kisas atau membalas terhadap tindak kezaliman yang dilakukan oleh kambing yang bertanduk. Demikian ikhwan fillah azani Allahu jami'an. Nah, itu antara hewan, kezaliman di antara mereka juga akan dikisas, juga akan diputuskan secara adil pada hari kiamat. Bahwa kezaliman yang mereka lakukan itu tidak dibiarkan begitu saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja. Maka Allah mengatakan, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar." Janganlah kamu mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabaikan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh kepada mereka sampai hari berbangkit. Hari di mana ya mata-mata manusia terbelalak. Ya, hari berbangkit. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi tidak ada ya satu bentuk kezaliman pun yang akan dibiarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diberi keadilan oleh hakim yang maha adil. Ya, semua bentuk kezaliman akan dibalas ya dengan balasan yang setimpal di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita membebaskan diri dari segala macam bentuk-bentuk kezaliman sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah suatu perkara yang tidak mudah dan tidak gampang untuk diselesaikan nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu, berkaitan dengan hablun minan nas, yang pertama kali diadili adalah masalah darah, yaitu kezaliman dalam bentuk menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Itulah nanti
nanti yang pertama kali diadili pada hari kiamat, yaitu berkaitan dengan darah manusia. Apakah dia pernah terlibat dalam menumpahkan darah seorang muslim atau seorang anak manusia tanpa hak? Kalau dia terlibat menumpahkan darah orang lain tanpa hak, maka itulah yang pertama kali diadili berkaitan dengan hablum minan nasnya. Adapun berkaitan dengan hablum minallah, yang pertama kali diadili adalah urusan salatnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah memerintahkan kepada kita semua agar kita membebaskan diri dari bentuk-bentuk kezaliman sebelum kita bertemu dengan Allah. Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'un falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila 'alayh." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya dalam bentuk terhadap kehormatan ataupun sesuatu yang lain, hendaklah ia minta halal, yaitu meminta pembebasan darinya pada hari ini, yaitu dia selesaikan urusan kezalimannya dengan yang bersangkutan pada hari ini, sebelum tidak ada fungsi dan faedahnya lagi dinar dan dirham, tidak berguna lagi dinar dan dirham untuk menyelesaikan urusan. Kalau di dunia mungkin masih bisa diselesaikan urusannya dengan berdamai dengan orang yang dizalimi. Namun pada hari kiamat nanti tidak ada lagi dinar dan dirham jika ia memiliki amal, akan tapi yang berbicara adalah al-hasanat was sayyiat, yaitu pahala-pahala kebaikan atau dosa-dosa kejahatan. Jika ia memiliki amal saleh, akan diambil darinya menurut kadar kezalimannya. Dan jika ia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka keburukan-keburukan dari orang yang dizaliminya itu akan diambil dan dibebankan kepadanya, diserahkan kepadanya, dipikulkan kepadanya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kalau kita memiliki hutang kezaliman atau ada urusan dengan orang lain dalam bentuk kezaliman, maka hendaknya kita menyelesaikannya sekarang. Sungguh satu ucapan yang sangat berani, sebagian orang mengatakan, fulan, urusan kita selesaikan nanti di akhirat. Dan ini merupakan satu perkataan yang sangat berani, dan kita kata mendahului perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk menyelesaikan urusan-urusan kezaliman itu di dunia, sebelum nanti urusannya diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukanlah urusan yang mudah. Nah, sungguh berani orang-orang yang mengatakan persoalan kita, masalah kita selesaikan di akhirat. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyelesaikannya di dunia. Untuk menyelesaikannya di dunia, bukan menangguhkannya sampai hari akhirat. Karena ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, urusan di akhirat itu adalah suatu yang sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Urusan yang sangat berat dan melelahkan. Maka hendaknya kita selesaikan sekarang di dunia. Sekarang di dunia. Karena pada di akhirat nanti kita tidak bisa menebus dengan apapun, tidak bisa menebusnya dengan dinar dan dirham. Tapi yang berbicara adalah al-hasanat was sayyiat. Kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita akan diambil dan diserahkan kepada orang-orang yang dizalimi. Atau kalau tidak ada kebaikan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dipikulkan kepada kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Taib. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, jika kekuasaan mendorongmu untuk menzalimi manusia, ingatlah kekuasaan Allah terhadap dirimu. Musnahnya apa yang kamu lakukan terhadapnya, dan tetapnya apa yang akan mereka lakukan terhadap dirimu pada hari kiamat nanti. Jadi Umar bin Abdul Aziz memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Nah, jika kita punya kuasa untuk mendolimi orang lain, misalnya kita adalah orang yang banyak duit, punya kekuasaan, dan kita merasa bisa berbuat semena-mena, sewenang-wenang terhadap orang lain. Bagi orang-orang yang seperti ini, jika kekuasaan mendorongmu untuk mendolimi manusia, maka ingatlah, satu, kekuasaan Allah terhadap dirimu. Bahwa Allah Maha Kuasa, Aziz, Maha Perkasa,
dzuntiqam, dan lagi keras pembalasannya. Ya, keras pembalasannya. Allah Subhanahu wa taala apabila menyiksa orang zalim, maka lam yuflithu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya. Ingatlah kekuasaan Allah terhadap dirimu. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu. Nah, kemudian ingatlah musnahnya apa yang kamu lakukan terhadapnya. Hilangnya apa yang kamu lakukan terhadapnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tetapnya apa yang akan mereka lakukan terhadap dirimu, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya hak untuk mengkisos dirimu pada hari kiamat nanti. Jadi ingat tiga perkara itu. Ingat kekuasaan Allah terhadap dirimu, dan ingat juga bahwasanya apa yang kamu lakukan terhadap dirinya akan musnah, akan hilang. Ya, kemudian yang ketiga, ingatlah bahwasanya dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hak untuk membalas perbuatan zalimmu. Dalam sebagian asar disebutkan bahwa apabila hari kiamat datang, orang-orang yang zalim, para pembantu mereka dan para pencatat mereka berkumpul, ya, menjadi satu. Lalu mereka dimasukkan ke dalam peti serta dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, jadi betapa menyesal orang-orang zalim ketika menonton kebaikan-kebaikannya dibagikan kepada setiap orang yang ia zalimi. Ia menyaksikan, ia melihat kebaikan-kebaikan yang telah diusahakannya di dunia, ya, itu akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ia zalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, ya, orang yang bangkrut itu adalah al-muflis. Al-muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham, dan tidak juga memiliki barang. Ya, yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki barang. Itu orang yang sudah tak punya uang lagi dan tidak punya barang lagi. Itulah dia orang yang bangkrut. Memang demikianlah, ya, pengertian dan definisi orang bangkrut. Ya, orang yang tidak punya duit lagi dan tidak punya barang lagi. Barang dagangannya habis, duitnya juga habis. Itulah orang bangkrut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ingin menjelaskan sesuatu kepada mereka, ya, yang berbeda dengan apa yang mereka sebutkan tadi. Ya, Nabi mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat membawa amal, yaitu membawa pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Yaitu dia telah melakukan salat, puasa, dan zakat dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan niat yang ikhlas dan dengan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dia membawa pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakatnya. Sebab kalaulah puasa, salat, dan zakatnya itu tidak ikhlas, maka tidak akan menjadi pahala. Demikian juga jika salat, puasa dan zakatnya itu tidak sesuai dengan sunnah, itu juga tidak akan membuahkan pahala. Jadi orang ini sudah melakukan ibadah dengan baik. Ya, salat, puasa, dan zakatnya sudah ikhlas dan sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yaitu dua syarat diterimanya amal sudah dilakukannya. Namun sayang, ya, kebaikan yang telah diusahakannya di dunia itu ternyata, ya, hapus, bagikan fata morgana. Kenapa? Ya, Nabi mengatakan, wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Ya, namun sayang, ia telah, ya, mencaci si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan. Ya, rupanya banyak kezalimannya. Ya, dia pernah mencaci si fulan, dia pernah menuduh si fulan tanpa bukti. Ya, dia telah memfitnah si fulan, dia telah memakan harta si fulan, mengambil harta si fulan tanpa hak. Dia telah menumpahkan darah si fulan. Ya, dia telah memukul si fulan. Lalu bagaimana? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diberikanlah, ya, orang yang dizaliminya itu kebaikan-kebaikan yang telah dia kumpulkan tadi. Kebaikan-kebaikan yang telah dia koleksi tadi diberikan kepada orang-orang yang telah dizaliminya.
Ya, pahala-pahala yang telah dia peroleh tadi dibagi-bagikan kepada orang-orang yang telah dizaliminya. Fa in faniyat hasanatuhu ya qabla an yuqda ma alaihi, jika telah habis kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala kebaikannya, sementara kasusnya belum selesai, ya, urusannya juga belum selesai, ya, maka ya ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, akan diambil kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa orang yang pernah dizaliminya tadi, lalu dipikulkan ataupun diserahkan, dilemparkan kepadanya, tsumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka, wal iyadzubillah. Nah, inilah dia orang yang muflis, orang yang sudah ya mengumpulkan dan mengoleksi pahala-pahala dari amal-amal kebaikannya, ibadah-ibadah yang telah dia kerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah, ya. Bukanlah dia seorang yang riya, dan bukanlah dia seorang mubtadi', bukanlah seorang yang berbuat bid'ah di dalam ibadahnya. Ya, dia sudah melakukannya dengan baik, mengikuti 2 syarat diterimanya amal, dan amalnya itu telah berbuah pahala. Namun sayang, semuanya itu sirna karena dia banyak menzalimi orang lain. Ternyata hablun minan nasnya hancur berantakan. Dia telah memukul si fulan, dia telah mengambil harta si fulan, dia telah menggelapkan harta si fulan, dia telah mengkhianati si fulan, dia telah mencaci maki si fulan, dia telah memfitnah si fulan, dia telah memukul si fulan. Maka kebaikan-kebaikannya itu akan diserahkan kepada orang-orang yang telah dizaliminya. Demikian ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, di dalam hadis yang kita sampaikan tadi, Rasulullah SAW juga menyampaikan salah satu di antara perkara yang sangat menakutkan ya dari perbuatan zalim itu adalah ya terkabulnya doa orang yang kita zalimi. Terkabulnya doa orang yang kita zalimi. Nah, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az ke negeri Yaman, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepadanya ya tentang kaedah-kaedah di dalam dakwah, yaitu ajaklah mereka pertama kepada syahadat la ilaha illallah, kemudian ajarkan kepada mereka salat 5 waktu, kemudian ajarkan kepada mereka bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah SAW memperingatkan kepada Mu'az. Ya, Rasulullah mengatakan, ittaqi da'watal madlum. Ya, hati-hatilah. Ya, berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, karena fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada penghalang tidak penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita tidak tahu apa yang terlontar dari lisan doa orang yang kita zalimi. Ya, kita tidak tahu ya doa apa yang terlontar dari lisan orang yang kita zalimi. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang hancur, ya, lebur agama dan dunianya karena perbuatan zalim yang dia lakukan, ya. Ya, lalu orang-orang yang dizaliminya itu berdoa memohon kepada Allah, mengangkat tangannya, ya, dan menghadapkan wajahnya kepada Allah. Dia mengadukan ya kezaliman yang dilakukan terhadap dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ittaqu da'watal madlum. Ittaqu da'watal madlum. Ya, takutlah kamu atas doa orang-orang yang terzalimi. Ya, fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Yaqulullahu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Ya, takutlah kamu atas doa orang yang terzalimi, karena doanya terangkat di atas awan. Kemudian Allah akan berkata, demi kemuliaan dan keagunganku, niscaya aku akan menolongmu walaupun setelah beberapa waktu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ittaqu da'watal mazlum, ya, fa innaha tas'adu ila sama' ka'annaha syararah. Ya, takutlah kamu atas doa orang-orang yang terzalimi, karena doanya akan naik ke langit seperti percikan api. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita akibat dari perbuatan zalim itu, bahwa orang-orang yang dizalimi
Ya, orang-orang yang terzalimi ya dengan perbuatan zalim itu akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Munawi mengatakan, ya, zalim itu adalah perbuatan melewati